Pemirsa, kembali lagi di iNews Petang, dan sejumlah pihak menuding permintaan maaf Ahok kepada Ketua Umum MUI yang juga Rois Am dari PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak tulus. Benarkah Ahok tidak serius minta maaf, dan apa respon PBNU setelah Ahok meminta maaf lewat media sosial? Telah hadir di studio News TV Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin M. Has. Selamat sore Pak Robikin. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robikin, kita lihat bahwa pasca dari sidang yang berlangsung Selasa kemarin, ternyata ini semakin memanas begitu, membuat kondisi yang awalnya masyarakat muslim ini kecewa sehingga sekarang lebih kecewa lagi dengan sikap Ahok menurut banyak begitu ya tokoh muslim. Tapi tanggapan Anda sejauh ini seperti apa, Pak Robikin? Ya, pertama bahwa perlu kita sampaikan Ketua Umum MUI yang kebetulan adalah Rois Am PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah menyatakan memberikan maaf. Nah, dan Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot juga menyatakan hal yang sama, bahwa ya karena sudah meminta maaf, ya dimaafkan. Tapi ya, soal kemudian PBNU harus menahan warganya agar tidak bersikap dan bertindak emosional, itu ya karena respon warga NU atas perlakuan tim hukum dan Ahok di persidangan itu sangat negatif. Jadi warga NU protes keras atas hal itu, ya kita tidak bisa menerima. Terutama poin-poin yang membuat warga NU begitu sangat marah. Ini poin-poin mana dari perkataan Ahok yang paling membuat tersinggung? Tapi kita tahan dulu karena kita harus jeda dulu sejenak, pemirsa. Kami masih akan kembali di iNews Petang usai azan maghrib berikut ini. Fraksi Partai Demokrat DPR RI berencana menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Namun sejumlah anggota DPR menanggapi beragam terkait keinginan Partai Demokrat ini. Fraksi Demokrat di DPR saat ini tengah menggalang dukungan terhadap usulan penggunaan hak angket terkait dugaan penyadapan pembicaraan SBY dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wakil Ketua Fraksi Demokrat Beni Kaharman menilai tindakan penyadapan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski baru sebatas wacana, usulan ini langsung mendapat reaksi beragam dari Wakil Ketua DPR dan anggota DPR. Saya sudah mewanti-wanti soal ini semenjak pemerintahan Pak SBY dulu pernah membuat PP tentang penyadapan. Ya, kalau tidak salah waktu itu menterinya namanya Tifatul Sembiring, ya, mengajukan PP tentang penyadapan. Lalu PP itu di judicial review oleh NGO. Dan keluarlah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa penyadapan tidak boleh diatur oleh ketentuan di bawah undang-undang. Dia harus dibuat ketentuannya itu selevel undang-undang. Waktu itu saya mendesak pemerintahan Pak SBY untuk membuat perpu tentang penyadapan. Kenapa saya mendesak perpu penyadapan? Karena penyadapan ini penyalahgunaannya itu sudah sangat darurat. Saya pikir kan yang namanya penyadapan itu kan sudah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga tidak perlu lagi dibuat pansus tentang penyadapan itu. Itu membuang-buang energi saja. Ya, maka itu saya sependapat kalau kemudian ada undang-undang yang secara spesifik tentang penyadapan itu, mengatur semua penyadapan KPK, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, Polri juga begitu, BIN juga begitu, Kejaksaan juga begitu. Jangan sampai orang pacaran juga disadap-sadap. Ya, pemirsa, untuk mengetahui apa saja yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF hari ini di kantor MUI, kita segera bergabung dengan rekan Wahyu Seto Aji langsung dari kantor MUI Jakarta. Ya, Wahyu Seto Aji, silakan dengan informasinya.
Ya, baik Pram dan juga Yofi, dapat kami laporkan bahwasanya GNPF MUI dan juga sejumlah ormas Islam telah selesai melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Dan juga dalam hal ini GNPF MUI dan juga beserta ormas Islam lainnya memberikan dukungan kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua MUI dan juga mendukung MUI sebagai lembaga fatwa yang kredibel dalam memberikan fatwa. Selain itu juga pertemuan tadi diterima oleh perwakilan dari MUI, yakni Sekretaris Jenderal MUI Dr. Anwar Abbas, karena memang Ketua MUI yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin sedang melawat di Kalimantan karena ada urusan pekerjaan yakni MUI yang ada di Kalimantan Selatan. Selain itu juga dapat kami sampaikan Pram dan juga Yufi, selain itu juga GNPF MUI juga memiliki 4 poin, yakni 4 poin sikap selain dia memberikan dukungan kepada MUI dan juga kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang pada Selasa lalu menjadi saksi fakta dalam persidangan lanjutan ke-8 dalam kasus dugaan penodaan agama dengan pihak terdakwa Basuki Cahayapurnama. Selain itu juga dari GNPF MUI juga mengecam tindakan terdakwa yang dinilai kurang pantas, kemudian juga menuntut terdakwa diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu juga dari pihak GNPF pada poin terakhir juga menyerukan kepada umat dan juga bangsa untuk bersatu dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Untuk lebih jelasnya berikut keterangan pers yang digelar antara GNPF MUI dan juga MUI siang tadi. Yang nyata hari ini kita ingin mendukung Ketua MUI dan Majelis Ulama Indonesia Pusat ini. Setuju? Takbir. Baik. Jadi kita semua yang ada di sini sepakat untuk mempertegas dukungan kita kepada khususnya Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia. Dan Majelis Ulama Indonesia adalah tempat berkumpulnya para ulama dan ulama sebagai representatif umat Islam yang berjumlah 200 juta lebih ini di Indonesia. Dan disinilah para tokoh, para utusan daerah berkumpul untuk menentukan arah keberagaman umat Islam di Indonesia, sehingga ada dalam bentuk pernyataan keagamaan dan juga ada dalam bentuk fatwa. Dan saya kira mekanisme pengeluaran fatwa itu juga luar biasa. Dan Majelis Ulama tidak akan gegabah mengambil keputusan. Dan yang sangat kami hormati sekali adalah bahwa beliau yang sudah sepuh mau hadir sebagai saksi ahli. Padahal beliau punya pilihan untuk tidak hadir. Dan beliau sabar tegar 7 jam di persaksian itu. Namun yang membuat kami kecewa, bahkan mungkin karena dalamnya kecewa kami pun marah. Kalau pada akhirnya kesabaran beliau, keteguhan beliau itu kemudian berbalas penghinaan. Di sidang penodaan agama, di situ pula ulama dinistakan. Ini yang membuat kami kemudian harus menyatakan dukungan bersama para tokoh dan ormas Islam di sini. Untuk itu, sebelum semua menjadi tambah gaduh, mari kita luruskan juga niat kita semua agar apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk mempersatukan umat dan bangsa, untuk Indonesia yang lebih beradab lagi ke depan, untuk Indonesia yang lebih bersatu lagi ke depan, sehingga kita umat dan bangsa ini tidak mau dipecah belah dan tidak boleh dipecah belah hanya gara-gara segelintir orang yang punya kepentingan hawa nafsu yang kemudian bisa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita di Indonesia ini. Sambil kita juga umat Islam mengintrospeksi diri tentunya untuk senantiasa memperbaiki diri dan kita menatap ke depan. Dan kehadiran kita di sini tentu selain mendukung juga ikut mengecam keras atas penghinaan yang dilakukan oleh Saudara Basuki Cahayapurnama dan kuasa hukumnya terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kami cintai dan kami muliakan. Dan tentu sebetulnya kalau terkait persidangan, ini menjadi domain Nahdlatul Ulama sebetulnya.
Karena itu kami di sini semua juga sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus pusat atau masyarakat Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Kepada seluruh tokoh yang hadir di sini, kita sudah sepakat untuk bersatu bersama-sama dan ormas Islam tidak mau dipecah. Dan para tokoh juga sudah siap bersatu untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia yang damai, yang bersatu. Kiai Ma'ruf Amin memang sudah memaafkan. Sebagai pribadi adalah hak beliau. Tetapi beliau juga mengatakan adalah hak umat, hak masyarakat. Karena beliau tidak bisa bertindak sendirian. Karena beliau dalam hal ini adalah representasi dari sebuah lembaga yang merupakan representasi keseluruhan kelompok umat Islam yang ada di Indonesia ini. Untuk itu kami berharap agar hukum ditegakkan, hukum yang berkeadilan, yang saya kira pakar hukum sudah banyak berbicara di media bahwa ini tidak perlu ada laporan, sudah bisa sebetulnya ditangkap. Mudah-mudahan pihak aparat berlaku adil dalam hal ini dan menghargai rasa keadilan umat Islam hari ini. Jangan hanya selalu dituduh dengan berbagai macam penyudutan atau hanya sekelompok dari kita yang disudutkan tapi kemudian menyakitkan bagi semuanya. Kami berharap hukum di Indonesia ditegakkan seadil-adilnya, dan saya kira sudah terlalu terang benderang apakah dari undang-undang Kominfo atau ITE, saya kira itu juga semua sudah terang. Tinggallah keseriusan pihak aparat dalam hal ini untuk menangkapnya dan memprosesnya. Bukan sekedar menegakkan keadilan, juga memenuhi rasa keadilan masyarakat pada hari ini. Dan pada akhirnya saya atas nama Ketua GNPF dan seluruh umat Islam mengajak, mari kita jaga Indonesia untuk tidak berkepanjangan dalam kegaduhan. Mari kita bersatu dan membangun Indonesia ke depan. Kalau ada hal-hal yang mengecewakan, mari kita selesaikan secara konstitusional. Umat jangan terpancing untuk anarkis. Umat jangan terpancing untuk bergerak sendiri-sendiri. Demikian Pram dan juga Yofi keterangan pers yang dilakukan antara Majelis Ulama Indonesia beserta dengan GNPF MUI dan juga sejumlah ormas Islam lainnya pada Jumat siang hingga sore ini. Pemirsa, menanggapi pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono perihal terhalangnya pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga SBY, pihak istana langsung menanggapi dan membantah adanya penghalangan dalam pertemuan tersebut. Dan kita sudah terhubung dengan rekan Randu Dahlia langsung dari Istana Negara. Ya Randu, silakan dengan informasinya. Menanggapi pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan dugaan adanya penyadapan pada saat komunikasi antara SBY juga dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo justru menanggapinya dengan cukup santai. Dan Pram, ditemui pagi tadi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo justru menyatakan bahwa pernyataan atau kesaksian yang terucap pada saat persidangan merupakan fakta persidangan dan seharusnya tidak lagi dipertanyakan kepada Presiden Republik Indonesia dan sebaiknya justru dipertanyakan kepada kuasa hukum dari terdakwa kasus dugaan penodaan agama, yakni Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Dan dalam kesempatan yang sama, Joko Widodo juga menegaskan bahwa tidak ada pihak yang menghalangi Susilo Bambang Yudhoyono untuk menemui dirinya. Presiden justru menegaskan akan meluangkan waktu jika Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan mekanisme dan juga prosedur pertemuan antara seseorang kepada Presiden Republik Indonesia, karena hingga saat ini Jokowi belum menerima surat izin atau surat pengajuan pertemuan terhadap Joko Widodo dari pihak Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini senada juga diungkapkan oleh pihak istana melalui Sekretaris Kabinet, yakni Pramono Anung, yang menegaskan bahwa tidak ada pihak yang menghalangi Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan pertemuan dengan Jokowi dan menegaskan tidak pernah ada instruksi ataupun perintah penyadapan dari pihak
pihak manapun melalui komunikasi antara Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Ma'ruf Amin. Dan selain itu, dari Menteri Komunikasi dan juga Informatika Rudiantara juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima instruksi dan perintah untuk melakukan penyadapan terhadap Joko Widodo, dan pihaknya menegaskan bahwa segala bentuk penyadapan yang dilakukan oleh aparat harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berdasarkan dari kepentingan hukum. Dan Pram, hingga saat ini kami belum menerima informasi atau agenda pasti terkait dengan rencana pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan SBY ataupun pertemuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. Demikian Pram yang bisa kami sampaikan sementara dari Istana Negara. Kembali ke Anda di studio. Ya, Randu, terima kasih dan selamat bertugas kembali.